kopinya sedikit harus diambil. Gini, kurang. Bukan dulu tuh, minum dulu tuh. Nyamannya. Lanjut. Sekarang jam sudah menunjukkan sekitar 16.43. Pokoknya tadi tuh sesampainya kita di area camp, kita langsung ngedirin tenda. Gua nggak ngambil video detik-detik gua ngedirin tenda. Mungkin nanti kalian bisa ngeliat di vlognya anak desa punya temen gua si Trio. Sekarang kita lagi siap-siap masak. Ya sebisa kita masak. Masak apa Mas Trio? Ini kita lagi goreng. Tuh. Jadi ini temanya hari ini dia doang nih yang masak nih, kita enggak. Ini ada Bang Tulus, Bang. Nyaman kan? Ini jadi ini namanya Tulus. Nggak tahu deh ini ada hubungannya penyanyi Tulus apa enggak. Dia rumahnya di Cawang. Dia ini salah satu kaum rebahan yang berhasil merebahkan badannya di ketinggian ribuan mdpl waktu di Merbabu. Dan jangan lupa dia ketua RT. Dia ketua RT. Jadi buat kalian nggak bisa begitu. Biar siapa tahu nanti gak jadi lurah. Nah, jadi tuh amin Allah. Oh tidak bisa. Oh tidak bisa. Bupati kan siapa tahu. Jadi kita itu ngendiriin dua tenda itu kapasitas satu orang. Jadi kita memutuskan satu tenda itu untuk tempat barang-barang kita seperti makanan dan lain-lain, dan satu tenda ini kita akan tidur bertiga desek-desekan biar hangat. Gua nggak tahu deh besok kita bakalan summit, rencananya jam berapa? Pagi. Jam 6 Nggak tahu deh, ngikutin alur aja karena si Trio ini pernah sekali lewat Pangrango, cuman dia nggak ke puncaknya tapi dia melainkan lintas menuju puncak gede. Jadi ini kita bertiga. Dua puncak. Iya, dua puncak. Tadinya mau rencananya begitu, cuman karena kendala ya udahlah. Jadi kita mau siap-siap mau makan, oke? Kita bersiap untuk makan. Ini menu kita, sosis pakai sambal, telur, nasi dan sayur. Dahar kita Bang, dahar. Bang pila. Pila murah diaduk atas bawah atas. Ini Bang. Duluan lah. Yang masak. Santai. Semua. Nih gue cobain deh nih sosis. Sumpah gue tuh juga pernah makan ini. Gue kalau digoreng kayak gini masih doyan, cuma kalau suruh makan sosis yang masih plastikan gue nggak mau. Oh, sosis yang gede-gede itu ya? Sosis apapun, mau yang segini, yang gede. Gue kalau suruh makan tanpa diolah enak. Ayo Bang Tulus. Yang banyak makan lu pada. Kalau buat besok bikin nasi goreng. Biar kita tidurnya nyenyak ya. Lu kan pada bebannya berat-berat banget. Nasi goreng pakai banyak kan gitu. Kalau tahu sih Bang. Tahu lah orang gue kita ngeluarin ya. Iya pagi-pagi. Lu ngeluarin, oh iya pagi ya. Gue mau makan bodo amat sama Didi, gue mau banyak. Dia mau ngambil dikit ya udah, orang dia maunya dikit gue mau secukupnya perut gue anjay. Kurang masak lagi ya enggak. Warung masih ada ya. Lu kurang gak nasinya nih, gue tambah Banyak udah. Bener-bener gue diet. 18.14 malam, hujan turun dan alhamdulillah kita tadi udah makan, udah bersih-bersih juga, kita udah ganti baju mat. Jadi kita tinggal cerita-cerita nih sedikit pengalaman kita dari Bang Trio, dari ini Pak RT Uki. Jadi ya nggak banyak kita lakukan selain di dalam tenda, sekalian kita momen yang jarang banget kita bakalan temuin, nggak tahu juga ya. Kita mau santai-santai, kita cerita-cerita tentang apa yang harus diceritakan, oke? Dan keadaan tenda mulai rembes, ya kan? Rembes kan? tempel. Jadi buat kalian nanti yang pengen mampir ke channelnya Anak Desa, mungkin sih kisahnya sama seperti kita.
Cuman mungkin cara penyetingan dan pengambil gambarannya sih beda. Tapi intinya tempatnya sih sama-sama di Gunung Gede, Gunung Pangrango via Cibodas. Mungkin belok. Kala gimana. itu nggak banyak yang kita lakukan. Hati langsung Berhubung di luar hujan, Iya. akhirnya kita hanya bisa terdiam sambil berbincang tentang banyak hal. Baru Tentang gua dan trio mulai kapan di sebelah suka iya, solo traveling. tempat yang dulu Pokoknya banyak hal. kejadian angker. Dan momen yang kayak gini yang gua suka. Jauh dari kesan mewah, tapi nyaman. Nggak peduli apa pekerjaan kita, Ngalamin kenapa jabatan kita, status kita, ada semua melebur menjadi satu naro dalam kesederhanaan kantong gue dan dalam ketenangan. Dan setelah lama kita berbincang, akhirnya kita terlelap. Dan sesuatu terjadi dengan kita. Gila lu trekking pola bengkok ini. Jadi sahabat traveler 215, tiba-tiba kita ketika lagi tidur tenda kita bener-bener kayak ada yang gurak begitu. Gue Bang Tulus bangun, dilanjut dengan Satrio. Dan apa yang terjadi? Kamera lu coba cek dulu. Tenda kita lengkap aman. ditarik sama babi. Dan tenda kita seperti ini guys. Aduh, Masya Allah. Siapa tahu aja ketarik. Tas Bang Tulus sempat ketarik. Lihat. Ya Allah yo. Tadi sempat ke bawah. Nggak tahu deh apa yang dibawa. Kayaknya sih kemungkinan baru tas Bang Tulus. Akhirnya kita memutuskan salah satu dari kita pindah ke tenda yang udah terlanjur di cacak-cacak sama Bagas untuk menghindari bener speechless banget ya. Mau ketawa lu. Astagfirullahaladzim. Ini yang punya tenda malah ketawa-tawa. Untungnya kita tidur. Makan ya. Untungnya kita tidurnya udah lumayan panjang ya. Gak mau tidur mulu Siapa? gua. 7:30 tadi gua. Gimana Bang tendanya Bang? Aman. Kan gue bilang 300 lepas. Pangke. Udah sono 300. Enggak jadi deh kalau gitu. Lu ngopi aja lu ngopi lah. Masih bisa dijahit sih. Pelan-pelan terus dikasih water seal. Bangsat ya. Jebol juga. Ini 4:12 akhirnya kita memutuskan untuk bergegas untuk pergi summit ke puncak Pangrango. Setelah kita bangun jam 2 kita diserang babi, akhirnya kita nggak tidur lagi karena ya alhamdulillah sih dari kita bertiga pun kita tidur lumayan sore ya, sekitar jam 7:30 kita udah tidur dan ada sesekali lah kita bangun untuk buang air kecil dan segala macam. Dan benar-benar kejadian semalam tuh benar-benar cepet banget. Kirain gue tuh kayak orang nabrak apa gitu. Akhirnya pas dibuka nggak taunya babi dan kita akhirnya nggak waktu pun terus berjalan dan sekarang 4:12. Ya udah kita memutuskan untuk summit attack dan juga tadi para pendaki pun juga udah banyak yang ngedaki summit attack dari jam 3. Jadi kita siap-siap, oke? Sebelum kita melakukan summit attack ke puncak Pangrango, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita dikasih hari yang cerah, diberikan keselamatan sampai turun, sampai pulang ke rumah masing-masing. Sebelum kita nanjak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Yuk, Pangrango. Bisa. Bisa. Kalau babinya ke atas berarti dari atas ya. Apanya? Kalau babinya dari atas. Yuk. Kami sampean ikhlas gak tendanya dijebol babi? Ya. Namanya babi. Ya gimana ya? Ikhlas nggak ikhlas. Oh, yang punya tenda. Menurut informasi yang kita dapat, perkiraan dari area camp menuju puncak Pangrango sekitar 3-4 jam dengan medan yang lumayan sadis. Beda dengan puncak gede dari area camp via Putri hanya sekitar 20-30 menit saja. Kandang badak ternyata
Banyak banget di sepanjang jalur pendakian orang-orang yang mendirikan tenda. Berhubung di antara kita bertiga belum pernah ke puncak Pangrango dan kita memutuskan setelah ada di persimpangan antara Kandang Badak dan Gunung Gede Pangrango dan ada jalur menuju puncak Gunung Gede, akhirnya memutuskan untuk bareng sama pendaki yang lain. Bang, ke puncak Pangrango bang? Iya Pangrango. Bareng ya bang? Ayo bareng yuk. Ayo. Lihat mana ini bang? Nah itu saya kurang tahu. Waduh, Pertama sama-sama kali ini. soalnya. Pertama kali juga. Iya bener. Mana ya? Ini sih kesini jaraknya. Ke sono. Kayaknya Kalau ke sono Putri. Saya Putri ya. Iya. Akhirnya di saat trek menuju puncak, kita bertemu dengan teman baru, Baim dan Mualo namanya. Di bawah. Salut sih, ternyata mereka masih kelas 2 SMA. Salut, bener-bener salut sama mereka. Mental mereka luar biasa. Di bawah kita deket matanya tapi deket lampu. Wah, itu mah aman itu mah. Aman di situ. Gerombolan babi. Sebenarnya yang lain pada aman bang. Kita dong karena kita di batas vegetasi bro. Untuk petunjuk menuju puncak, mata kita harus benar-benar jeli. Karena arah petunjuk hanya ditandai dengan seikat robekan kain. Untuk petunjuk pelangnya ada, namun amat sangat minim. Perlu paracetamol ya. Winjel. Ayolah, Suwandi sanggup masa Pangrango minus anjing. Tahu perjuangan Suwandi apa? Oke. Jam 5 lebih dari kejauhan matahari sudah mulai terbit dan di jalur pun sudah ada yang mendirikan tenda. The best deh jalurnya kayak gini, dia bisa bawa carrier. Kayak orangnya juga lagi summit attack deh. Berapa kali orangnya? Di depan ada beberapa rombongan. Yuk. Bang. Salam-salam buat teman-teman. Baik, salam jangan lupa di subscribe ya. Tuh, buat anak mana nih? Anak Insan SMK mulia. di Mulia. Nah, set. Insan Mulia Informatika. Oke, Oke, siap. sini ke Pangrango. Yo, ini teman gua si Trio sama si Bang Tulus masih di bawah. Dah. Bokeh. Mukanya dimonyet-monyetin biar kelihatan perjuangan. Dua. Konvoy aja konvoy. Bang. Semangat, Bang. Ini berapa lama lagi bang? Kira-kira umur gue berapa tahun loh? 23-an lah kayaknya. Kira-kira 22 lah. 22. Ya. Ini no gimmick ya guys. Umur gue 31. Wih lah. Iya dong. Karena susuk gue kenceng. Iya.
lagi dengan tim OTB. 6.30 kita masih ada di trek Nggak tahu di menuju mana puncak, ketinggiannya. nggak tahu. Ini kita lagi pada ngaso sama Halo. para pendaki. Ketemu Saya halo dong, Pak. Halo. Halo, dari mana ini Pak? Dari Sumedang. Wih, Sumedang. Sumedang. Bawa tahu Pak? Berat, bengek nih. Kita lagi nyemil-nyemil. Jadi buat kalian yang ke Gede via Cibodas dari kandang badak ya siap-siap dengkul. Buatin stamina, mental, Dan nutrisi yang paling oh iya bener, jangan kebanyakan. Apa tuh? Tip udah sip. Jangan kebanyakan buang sampah. Oh iya benar. Sama ingat babi ya. Tuh. Jangan banyak istirahat. Iya benar. Jadi malas gerak. Jadi kita mau ngambil dulu, nanti kita lanjut perjalanan kita, oke? Pegangin aja. Sipin gua. Kita nemu jalan, bukan jalan ya, lapak yang lumayan landai, cuma nggak terlalu besar. Tepat di depan kita ada puncak Gede Via Putri. Kawanya the best. Iya bang. Halo. Iya bang. Kita ke Gede. Keren bang. Yuk. Bibir belas. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Dan akhirnya sahabat traveler, sekitar 4 jam kurang 12 menit kita sampai di puncak Pangrango dengan ketinggian 3.900 meter di atas permukaan laut. Gila, lumayan bikin kaki ini sedikit tremor. Bentar lu bentar. Cium bang. Udah sedih bang. Tahu sedih sebenarnya. Tapi mau gimana ya bang ya? Jangan lama-lama. Mantap ini bos. Gue bikin hyperlapse. Kembali ke Jakarta. Rasain tuh banjir. Terbaik. Jadi sahabat traveler, kita sampai puncak Gede Pangrango dengan ketinggian 3019 mdpl sekitar jam 8 lewat seperempat. Kemungkinan kita tadi nanjak dari kandang badak sampai puncak Pangrango sekitar 3 jam lebih dikit lah guys. Jadi sesampainya di puncak kayak begini, gua hanya bisa santai-santai karena gua juga nggak terlalu hobi foto. Ya, lihat teman-teman gua aja nih pada foto dan para pendaki-pendaki lainnya yang baru pada datang.
Jadi gue pengen nikmatin suasana di puncak gede. Setelah kita puas berfoto dan ambil video di puncak, sebelum turun kita memutuskan melintir sedikit ke savana Pangrango, yaitu Mandalawangi. Tepatnya nggak terlalu jauh dari puncak. Memang tempatnya nggak seluas alun-alun Surya Kencana di Gunung Putri. Tapi di Mandalawangi ini cukup bisa mendirikan puluhan tenda. Dan untuk sumber mata air sendiri pun cukup banyak kok. Jujur, sampai saat ini gue belum bisa menemukan jawaban yang pasti tentang sejarah memori Arnis si gadis Mandalawangi. Banyak kabar simpang siur di luar sana dari berbagai sumber. Dan gak mau banyak cari tahu. Pokoknya siapapun dia, jika memang dahulu kala ada sejarah, kita sama-sama mendoakan yang terbaik sebagai manusia yang beriman. Yang terpenting kita bisa menjaga alam dan sekitarnya. Mana ada tuh di sini miring-miring gitu. Oh ini enggak, ini begini nih. Nih, ini dulu nih. Nah, Mandalawangi. Nah itu ini situ. di Nah sini. Tuh, Tempatnya ada enggak si rata. si Arnis. kurang Tahu tahu. itu Cakep, infonya. Kenapa? Jangan lupa ya, subscribe official TikToker Bandung OTB. Aku karya traveler Oke. dan itu anak desa. Bareng-bareng. Ayo. Waktu cepat sekali berlalu. Waktu yang mempertemukan kita. Dan gue gak denger. Pekerjaan lo apa? Pangkat lo apa? Gak perlu harus jadi sesuatu terlebih dahulu agar dianggap ada. Dan di alam semua gak berlaku. Terima kasih untuk kalian. Karena kalian gue bisa tersenyum. Terima kasih udah mau menerima segala kelemahan dan kekurangan diri ini. Lagi dan lagi alam menunjukkan keistimewaannya. Alam yang mempersatukan kita semua. Karena alam tahu isi hati manusia. Jadi sampai di sini dulu vlog gua di edisi pendakian Gunung Pangrango via Cibodas. Dan untuk kalian yang baru gabung langsung aja di like, comment, and subscribe dan pencet tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru tentang gua. Dan untuk kalian yang memiliki informasi liburan murah atau unik, langsung aja komen di kolom komentar atau DM di Instagram gua traveler_karyadidi. So jangan membuli, dukung terus karya anak bangsa, bermimpilah, bangun dan kejar mimpi itu sampai dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Through the wasteland
dance through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled